Jadi artinya bahwa jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan salah. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Itu keliru. Tetapi ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi ingat, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya percaya kita sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Dengan pergumulan-pergumulan yang berbeda yang dihadapi oleh setiap pribadi. Tetapi Tuhan telah melepaskan kita dari semua itu. Amin. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seakan-akan Tuhan begitu jahat kepada umatnya, sehingga mendatangkan wabah atau krisis di tengah-tengah umatnya. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada bulan ini adalah kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Allah. Pada pagi hari ini kita akan baca bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel. Pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bersama-sama ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Perikop di sana adalah seruan untuk bertobat. Ayat yang ke-12 sampai 13 kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang berbahagia, yang telah membaca, merenungkan, memelihara firman ini yang telah kita baca. Bapak Ibu, dalam nas yang telah kita baca ini, di dalam pasal yang pertama di sini adalah Nabi Yoel. Nabi Yoel ini adalah tergolong, yaitu salah satu dari nabi yang kecil. Jadi dalam perjanjian lama itu ada terbagi dua jenis para nabi. Ada nabi besar dan ada nabi kecil. Nah, kita melihat di sini adalah di pasal yang pertama dalam nas ini, Nabi Yoel menyerukan kepada bangsa Israel bagaimana keadaan atau kondisi umat Israel, di mana akan terjadi krisis yang hebat nanti di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Yoel ini menyerukan kepada bangsa Israel di mana nanti akan terjadi krisis yang hebat, yaitu yang diakibatkan oleh wabah, satu wabah yang akan terjadi, yaitu belalang pelahap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu kondisi dan keadaan bangsa Israel di mana akan terjadi krisis yang hebat di tengah-tengah mereka. Hamba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, yaitu yang bernama siapa tadi? Nabi Yoel. Datang menyerukan kepada mereka bahwa akan terjadi krisis di tengah-tengah kalian. Suatu wabah belalang pelahap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam perjanjian lama, penghasil utama dari umat itu adalah apa? Yaitu bertani. Misalnya gandum. Akan terjadi krisis yang hebat di tengah-tengah mereka. Mengapa bisa terjadi? Terutama karena dosa umat itu kepada Tuhan. Kita melihat dalam nas ini, seakan-akan Tuhan begitu kejam. Seakan-akan Tuhan begitu jahat kepada umatnya. Sehingga mendatangkan wabah atau krisis di tengah-tengah umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu memang kalau kita perhatikan secara logika manusia, ketika penghukuman datang kepada umat manusia atau kepada setiap pribadi manusia, Tuhan itu begitu jahat, begitu kejam kepada kita. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, ada 4 tidak mengapa Tuhan berikan hal yang demikian. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seakan-akan Tuhan itu begitu jahat? Sebenarnya Tuhan begitu cinta, begitu mengasihi umatnya, sehingga Tuhan melakukan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pikiran kita dengan Allah dan pikiran kita manusia itu berbeda. Kalau Tuhan misalnya kasih ujian dan pencobaan, seakan-akan berpikir secara logika kita manusia, Tuhan begitu jahat. Sebaliknya firman Tuhan katakan, kalau kita renungkan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Sama seperti seorang ayah
kepada anak-anaknya. Jikalau anak-anaknya hidup di dalam dosa, hidup tidak karuan, hidup melawan, hidup memberontak, maka tentu orang tua akan memberikan teguran yang keras, memberikan penghukuman yang keras bagi anak-anaknya. Itu karena apa? Tentu karena dia cinta, karena dia mengasihi, karena dia sayang kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah ciri daripada orang tua yang baik. Tetapi celakanya Bapak Ibu, jikalau orang tua melihat anak-anaknya tidak beres, melihat anak-anaknya hidup tidak karuan, melihat anak-anaknya melakukan hidup di dalam dosa, tetapi orang tua membiarkan saja, celaka Bapak Ibu. Begitu juga Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Tuhan memberikan pelajaran bagi kita. Tuhan menguji iman kita. Tuhan memberikan cobaan bagi kita. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Supaya apa? Jangan mati kita dalam keberdosaan kita. Jangan mati kita. Jangan mati kita masuk dalam kekekalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu alasan yang pertama. Mengapa Tuhan sepertinya seakan-akan Tuhan begitu kejam kepada umatnya, terutama dalam teks ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan seakan-akan begitu kejam kepada umatnya? Supaya mereka dapat melihat kemahakuasaan Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan membimbing umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Begitu banyak cobaan yang mereka hadapi, dan begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Baik itu membelah laut, baik itu menghabiskan para musuh-musuhnya. Tuhan memberikan kedahsyatan, Tuhan memberikan kekuasaannya. Supaya apa? Supaya kita manusia sadar bahwa Allah begitu dahsyat dan begitu berkuasa kepada kita. Nah, itu alasan yang kedua. Yang ketiga adalah supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti yang saya bilang bahwa jikalau orang tua memberikan nasihat yang keras, itu supaya apa? Supaya anak-anaknya bertobat, supaya anak-anaknya kembali lagi, supaya anak-anaknya mengikuti jalan yang benar. Maka demikian firman Tuhan pada hari ini. Sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan bahwa Tuhan sebenarnya bukan jahat, bukan kejam kepada umatnya, tetapi supaya kita bertobat dan kembali kepada Allah. Sama seperti tema kita pada bulan ini. Kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Allah. Keempat adalah mengapa seakan-akan Allah itu begitu kejam kepada umatnya. Yang keempat adalah supaya mereka sadar bahwa mereka manusia yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Dan mereka membutuhkan pertolongan, yaitu Tuhan. Kadangkala kita lupa dalam hidup ini. Seakan-akan kita itu lebih hebat, seakan-akan kita itu lebih jago, seakan-akan kita paling nomor satu. Kita lupa bahwa kita manusia yang terbatas, kita manusia yang lemah. Kita itu sepertinya sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena hanya kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kesehatan setiap hari sehingga kita bisa berbuat apa-apa. Tuhan memberikan teguran, penghukuman bagi umatnya. Itu supaya apa? Supaya kita mengandalkan Dia. Bahwa sesungguhnya kita hanya sebatas ciptaan saja, yang sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan bercampur tangan dalam hidup saya maupun dalam hidup kita semuanya. Amin. Nah, ini alasannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seakan-akan Tuhan kelihatannya kejam kepada umatnya. Karena apa? Supaya kita mengandalkan Dia sebagai Sang Pencipta kita, yaitu Allah yang telah menolong kita. Dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kedua, bagian B mengatakan di sana bahwa dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Teguran dan hukuman dari Tuhan adalah sebagai bentuk dari cinta kasih Tuhan kepada setiap kita. Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam pribadi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita kembali kepada Alkitab dan kembali kepada Allah, dan supaya kita menjadi umat-umat Allah yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita kembali kepada Allah dan juga menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan? Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mengatakan bahwa berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu.
ayat yang ke-12 telah kita baca tadi. Di sana dikatakan bahwa tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kalau mau kita diberkati Tuhan, kalau mau anak-anak kita diberkati Tuhan, kalau mau keluarga kita diberkati Tuhan, firman Tuhan ingatkan saya dan kita semua pada pagi hari ini, yaitu apa? Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Maka pasti Tuhan akan memberkati kita. Nah, kalimat daripada berbalik itu adalah dalam bahasa Ibrani memakai kata so. Itu artinya adalah berputar arah atau dipulihkan. Maka firman Tuhan mengajak saya pada pagi hari ini dan kita semua, yaitu supaya apa? Supaya kita berbalik arah dari hidup yang tidak berkenan menjadi umat-umat yang taat kepada Tuhan. Amin. Nah, supaya kita menjadi umat yang diberkati Tuhan, maka kita berbalik arah dari hidup yang tidak berkenan menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama artinya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, artinya adalah firman Tuhan mengajak saya dan kita semuanya bahwa supaya kita menjadi umat yang diberkati Tuhan, maka kita harus berbalik arah, yaitu dari hidup kita yang gelap menjadi hidup yang terang di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan juga mengajak kita supaya kita menjadi umat yang diberkati, menjadi umat yang dipulihkan, maka kita sungguh-sungguh berbalik dari hidup kita yang tidak baik menjadi baik, dari hidup kita yang tidak taat menjadi taat, dari hidup kita yang malas misalnya baca firman, datang ke gereja, mendukung pekerjaan Tuhan, maka kita berbalik dari semua itu 180 derajat kembali kepada Allah. Seperti tema kita pada bulan ini, kembali kepada firman dan kembali kepada Allah. Sehingga apa? Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Di dalam ayat firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Lebih lanjut dalam Hosea pasal 12 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu artinya Tuhan mengajak kita semuanya, saya dan kita semua, supaya kita sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Dan supaya apa? Supaya kita menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Untuk berbalik kepada Allah ini, ada dua hal paling tidak yang harus kita lakukan. Di ayat yang ke-12. Yang pertama adalah berbalik dengan apa? Dengan berpuasa, Bapak Ibu. Dengan berpuasa. Beberapa minggu yang lalu dalam PPJ saya sudah menjelaskan apa itu berpuasa dan apa tujuan daripada berpuasa. Nah, berpuasa artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya tidak tahu apakah kita sudah pernah menjalankan yang namanya doa dan puasa. Tempo hari beberapa minggu yang lalu di PPJ saya sudah menjelaskan apa itu doa dan puasa. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Dengan berbalik kepada Tuhan itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah dengan berpuasa. Nah, arti daripada atau tujuan daripada berpuasa itu adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya juga adalah untuk menjadikan kita peka dengan suara Tuhan melalui firman yang kita baca dan renungkan. Nah, berpuasa juga artinya adalah untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Dan arti juga daripada berpuasa adalah untuk membuat tubuh kita lebih disiplin daripada keinginan-keinginan duniawi. Dan tujuan atau arti daripada untuk berpuasa yaitu untuk menyatakan kepada Allah semua pergumulan yang ada dan memohon jawaban dari Tuhan atas pergumulan-pergumulan yang ada. Dan juga arti atau tujuan daripada berpuasa yaitu untuk terus menjalin keintiman dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kapan-kapan Bapak Ibu silakan ambil waktu-waktu tertentu untuk mengambil doa dan puasa. Ini supaya apa?
supaya kita sungguh-sungguh lagi menjalin keintiman, menjalin yaitu hubungan yang dekat lagi dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan harapkan, yaitu berbalik kepada Allah itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu berpuasa. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berbalik kepada Allah dengan segenap hati kita adalah masih ayat yang ke-12, yaitu dengan menangis dan mengaduh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada memang pengajaran-pengajaran tertentu atau gereja-gereja tertentu yang tidak memperbolehkan jikalau jemaatnya menangis. Nah, saya menolak hal demikian. Maka gereja kita menolak hal yang demikian. Karena kenapa? Alasannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena menangis itu adalah suatu bentuk emosional. Tahu emosional itu yang paling terkenal apa? Orang itu sedang emosi. Apa misalnya? Marah. Nah, tentu daripada menangis ini adalah salah satu bentuk dari emosional kita. Tidak diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mewarisi itu sejak daripada lahir. Dan itu sifat alamiah kita sebagai manusia. Nah, alasan-alasan orang tertentu mengatakan bahwa tidak boleh menangis. Kalau misalnya ada duka, mereka katakan, kalian begitu lemah. Padahal itulah sifat dasar alamiah yang Tuhan berikan kepada kita, itu mengungkapkan rasa kita yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, ada beberapa hal orang bisa menangis. Nah, misalnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya orang menangis itu adalah karena misalnya duka. Misalnya orang tua kita meninggal. Atau misalnya putus cinta. Ada di antara kita pernah putus cinta menangis? Nah, saya percaya itu bagian anak-anak muda. Tapi saya percaya jangan terjadilah hal yang demikian. Itu terlalu ekstrim. Ada juga orang menangis misalnya karena apa? Karena sukacita. Misalnya lulus kuliah, misalnya lulus tes polisi atau tentara, atau misalnya naik jabatan. Itu karena begitu sukacita, maka dia menangis gitu. Menangis bahagia. Atau misalnya lahir anak pertama. Nah, saya teringat waktu lahir anak pertama berapa bulan yang lalu. Sebenarnya saya menangis, tapi saya malu juga, banyak para bidan di situ. Tapi saya diam-diam aja Bapak Ibu. Saya menangis bahagia. Karena apa? Lahir buah hati, anak yang pertama. Nah, saya percaya bahwa kita mungkin pernah melakukan hal yang demikian. Nah, menangis juga artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di sini adalah ada orang yang menangis misalnya karena marah. Puncak klimaks dari kemarahannya itu diungkapkan dengan apa? Nangis. Nah, biasanya ini ibu-ibu. Jadi dia pergi ke dapur sana, di pojokan sana, nangis terseduh-seduh gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah faktor-faktor daripada menangis. Tetapi yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, menangis karena apa? Yaitu menangis saat mengalami penderitaan, kesulitan atau kesusahan yang berat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan mengatakan kepada kita, menangislah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah kita pernah menangis saat kita mengalami pergumulan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu berat. Kita menyendiri dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Firman Tuhan mengajak kita untuk berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Itu adalah apa? Salah satunya adalah kita menangis, yaitu mengutarakan apa pergumulan kita yang begitu berat di hadapan Tuhan, mengutarakan isi hati kita kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang ke-18 mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sedang menangis itu biasanya orang yang sedang hancur hatinya, orang yang sedang begitu berat pergumulannya sehingga diungkapkan dengan menangis. Maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang
yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan di ayat 19 mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi artinya bahwa jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan salah. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Itu keliru. Tetapi ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi ingat, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya percaya kita sudah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, dengan pergumulan-pergumulan yang berbeda yang dihadapi oleh setiap pribadi. Tetapi Tuhan telah melepaskan kita dari semua itu. Amin.